956 mempertahankan dengan hati-hati. Selama beberapa hari, Amanda Mu tidak banyak bicara dengan Ricky Mo. Pada awalnya Ricky Mo memang tidak banyak bicara. Amanda Mu tidak peduli dengan dia yang tidak berinisiatif berbicara dengannya. Tentu saja, Amanda Mu tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Tapi yang tetap tidak berubah adalah bahwa Ricky Mo masih sama seperti sebelumnya. Mengenai urusan Amanda Mu, dia melakukan semuanya sendiri, dan tidak menyuruh orang lain. Suasana di rumah agak menyedihkan. Dan Joanna mau pergi menemani Amanda Mu setiap hari. Ricky Mo akan datang dan terkadang melihat-lihat, dan tidak akan mengganggu ibu dan putrinya. Tetapi Amanda Mu mulai kurang tidur, menjadi neurastenia dan abnormal sensitif. Di tengah malam, dia tiba-tiba bangun dari mimpinya. Ricky Mo tidur sangat dangkal, dan gerakan halus Amanda Mu juga membangunkannya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk Amanda Mu ke lengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amanda Mu membuka matanya lebar-lebar dalam gelap, dan untuk sesaat, dia bertanya pada Ricky Mo dengan lantang, "Joanna bukannya mulai sekolah besok?" Ricky Mo terdiam lama sebelum berkata, "Masih ada setengah bulan." "Benarkah?" gumam Amanda Mu, "aku salah ingat lagi." Dia merasakan lengan Ricky Mo di pundaknya menegang lagi. Amanda Mu sedikit berjuang, "Kamu lepaskan, aku merasa sedikit sakit." Ricky Mo memeluk tangannya terlalu erat, dan Amanda Mu sangat kurus sehingga dia merasa sakit. Ricky Mo cepat-cepat pergi, bangkit dan menyalakan lampu di samping tempat tidur, lalu membungkuk untuk melihat Amanda Mu. Amanda Mu menutup matanya. Dia bisa merasakan Ricky Mo mengawasinya sepanjang waktu. Amanda Mu melihat ke cermin di siang hari, dia sangat kurus sehingga pipinya mulai menekuk ke dalam, dan dagunya sangat tajam sehingga dia hanya ditutupi dengan lapisan kulit. Tidak ada yang baik tentang wajahnya. Amanda Mu mengulurkan tangan dan menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Suara samar datang dari selimut, "Matikan lampu." Cetak. Itu suara mematikan lampu. Amanda Mu menjulurkan kepalanya keluar dari selimut. "Bawa aku ke rumah sakit." Amanda Mu bisa merasakan Joanna Mo bersikap hati-hati ketika berbicara dengannya akhir-akhir ini. Tidak ada yang pernah memberitahu Joanna Mo tentang penyakit Amanda Mu dan mengapa dia harus tetap di kursi roda. Dan Joanna Mo tidak pernah bertanya. Tapi Amanda Mu adalah ibu Joanna Mo. Joanna Mo cerdas dan berperilaku baik, dan jelas sudah mengerti sesuatu. Dia hanya bergaul dengan Amanda Mu dengan hati-hati dan tidak berani bertanya lagi. Bukan hanya Joanna Mo, tetapi bahkan Ricky Mo mulai berhati-hati. Mereka dengan hati-hati mempertahankan indera tajamnya yang semakin sensitif. Mereka mencintainya, tetapi Amanda Mu juga memiliki mereka. Dia tidak ingin melihat mereka seperti ini lagi. Amanda Mu bukan orang yang dicintai sejak dia masih kecil, tapi sekarang dia memiliki segalanya, tetapi Tuhan membuat lelucon besar dengannya. Ricky Mo tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan Amanda Mu berkata dengan keras, "Ricky Mo, kamu tidak bisa tidak menyetujui permintaanku." Masih bagus baginya untuk terlihat seperti ini. Setidaknya Ricky Mo, yang dulu dominan dan sewenang-wenang, harus mengikutinya pada dasarnya karena merawat tubuhnya. Karena takut dia tidak bahagia, akan berdampak buruk pada kesehatannya. "Aku akan mengaturnya." Ricky Mo berkompromi, suaranya serak dan berat di malam yang sunyi. Amanda Mu menutup matanya dan berkata dengan mengantuk, "Baiklah, tidurlah." Ricky Mo dengan lembut meraih dan memeluknya, tidak berani menggunakan kekuatan. Dia semakin dekat, menahan napas dalam kegelapan, mendengarkan napas Amanda Mu. Napas Amanda Mu sangat ringan, sampai napasnya menjadi seragam dan panjang. Ricky Mo mengangkat selimut dan bangkit dari tempat tidur. Gerakannya sangat ringan, dan Amanda Mu tidak terganggu sama sekali. 957 tapi dia bisa melakukan wegalannya untuk Amanda Mu. Dini hari berikutnya. Ketika Amanda Mu bangun, dia menemukan bahwa sisinya kosong. Ricky Mo sudah bangun. Sudah bangun. Suara Ricky Mo tiba-tiba terdengar di kamar. Amanda Mu menoleh dan melihat. Ricky Mo berada di sofa yang letaknya tidak jauh. Ricky Mo telah berganti pakaian dan jelas sudah bangun untuk sementara waktu. Dia bersandar di belakang sofa, kakinya bersilang, dan setumpuk kertas di lutut.
Jelas, dia sedang menunggu Amanda Mu bangun dan membawa dokumen itu secara khusus. Amanda Mu bertanya, jam berapa sekarang? Mungkin karena dia khawatir tentang tidurnya, Ricky Mo tidak membuka tirai, tetapi menyalakan lampu kecil. Ruangan itu tampak sangat redup. Jam 10. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia meletakkan kertas di pangkuannya, bangkit dan berjalan menuju Amanda Mu. Ricky Mo duduk di samping tempat tidur dan bertanya, apa yang kamu inginkan untuk sarapan? Terserah. Tidak peduli apa kelezatan gunung dan lautnya, untuk Amanda Mu saat ini, semuanya tetap sama. Makan apa saja tidak penting baginya. Ketika turun, Amanda Mu tidak melihat Joanna Mo. Dia melihat kembali pada Ricky Mo. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, Ricky Mo menebak apa yang akan dia tanyakan, dan menjelaskan dengan lantang, Joanna bosan selama di rumah beberapa waktu ini. Aku membiarkan James membawanya keluar untuk bermain. Amanda Mu terkejut sesaat, lalu mengangguk, bagus juga. Dia dan Ricky Mo berdua saja yang sarapan, selain ketika Amanda Mu meletakkan sumpitnya, Ricky Mo berkata, makan lebih banyak. Tidak ada komunikasi lagi antara keduanya. Suasana ini berlangsung hingga akhir sarapan. Sudah diatur aku pergi ke rumah sakit hari ini. Amanda Mu ingat apa yang dia katakan kepada Ricky Mo tadi malam. Dia mengangkat matanya kepada Ricky Mo, ketika Joanna Mu tidak di rumah. Aku ingin pergi ke rumah sakit sekarang. Ricky Mo terlihat agak stagnan dan berkata, rumah sakit belum siap. Aku seperti ini, apalagi yang harus disiapkan di rumah sakit. Amanda Mu mendengus, jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ricky Mo. Kulit Ricky Mo menjadi gelap, mengabaikan Amanda Mu. Tetapi Amanda Mu mulai dengan enggan mengatakan, Ricky Mo, aku berbicara denganmu. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menggunakan keheningan setiap kali kamu tidak ingin menjawab pertanyaan. Ricky Mo masih tidak bicara. Ayo pergi, aku kesal ketika melihatmu. Amanda Mu mengangkat kepalanya dengan tidak sabar dan bersandar di belakang kursi roda, mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan secara teratur. Dia mengangkat kepalanya dan hanya bisa melihat langit-langit, tetapi tidak bisa melihat ekspresi Ricky Mo. Tetapi dia tahu bahwa Ricky Mo pasti mengawasinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky Mo, toh dia memandangnya lama sekali. Keduanya dalam suasana bertentangan. Jangan berpikir kamu berpura-pura biadab, aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Suara Ricky Mo terdengar pelan. Amanda Mu membeku, menoleh untuk melihat Ricky Mo, dan menatap dengan heran. Selama masa ini Amanda Mu jarang memiliki ekspresi yang jelas. Ricky Mo tersenyum tipis, selama aku di sini, tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Bahkan kematian pun tidak mungkin. Amanda Mu tertawa, apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Ricky Mo tidak berbicara, tetapi menunjukkan senyum cerah yang jarang pada Amanda Mu. Dia bukan dewa, tapi dia bisa melakukan segalanya untuk Amanda Mu. Dan ini, dia hanya perlu mengetahuinya sendiri. Amanda Mu mengerutkan mulutnya dan mengendalikan kursi roda untuk pergi. Dia selalu merasa bahwa apa yang dia khawatirkan akan segera terjadi. 958 bukan dia makan terlalu sedikit, tapi kamu yang makan terlalu banyak. Amanda Mu dan Ricky Mo berada dalam perang dingin, sengaja mengacau, hanya ingin Ricky Mo mengirimnya ke rumah sakit. Dalam film, sering ada plot di mana protagonis yang sakit parah meninggalkan kerabatnya. Melihat itu pada waktu itu, merasa hal seperti itu sama sekali tidak perlu. Jika benar-benar kerabat, tidak peduli apakah sakit parah atau apakah itu merupakan hambatan bagi orang lain. Namun, setelah Amanda Mu menjadi seperti ini, dia memiliki pemahaman yang mendalam. Dia juga merasa bahwa dia sangat suka pada Joanna Mo dan Ricky Mo. Di rumah sakit, tidak harus menghadapi Ricky Mo dan Joanna Mo setiap hari, jadi mereka harus santai satu sama lain. Namun, Ricky Mo menolak. Hari-hari ini, ketika Amanda Mu berkeliaran di halaman, dia menemukan bahwa ada lebih banyak pengawal di luar daripada biasanya. Setengahnya adalah wajah yang akrab dan setengahnya adalah wajah asing. Ricky Mo berjalan keluar dari rumah dengan selimut tipis, berjalan lurus ke Amanda Mu, dan meletakkan selimut tipis di pangkuannya. Setelah menutupi Amanda Mu dengan selimut tipis, dia menatap Amanda Mu dan menemukan bahwa Amanda Mu sedang menatap pintu.
Ricky Mo menyentuh kepalanya dan bertanya, mau jalan-jalan? Aku merasa ada lebih banyak pengawal daripada 2 hari sebelumnya. Amanda Mu memandang Ricky Mo dan menanyakan keraguan dalam hatinya dengan sangat bijaksana. Ricky Mo juga melihat ke pintu, mungkin itu karena seseorang akan mengundurkan diri, jadi ada lebih banyak wajah asing. Benarkah? Faktanya, pernyataan Ricky Mo tidak bisa dipertahankan. Kembalilah ke kamar, itu akan berembun di malam hari. Ricky Mo berdiri dan mendorong Amanda Mu ke kamar. Ricky Mo mendorong Amanda Mu ke ruang kerja, membiarkannya bersandar di sofa dan membaca buku untuk menghabiskan waktu. Dan dia duduk di mejanya dan bekerja. Setelah beberapa saat, ketika dia menatap Amanda Mu, dia menemukan bahwa Amanda Mu telah tertidur bersandar di sofa. Ricky Mo bangkit dan berjalan, mengubah posisi yang lebih nyaman bagi Amanda Mu. Kemudian dia mengambil buku yang tergelincir di tanah dan meletakkannya di meja kopi. Ricky Mo berjongkok di sofa, mengulurkan tangan untuk meluruskan rambut Amanda Mu, bangkit sedikit dan mencium dahinya dengan ringan. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dari luar. Joanna Mo bergegas masuk dengan tangan meringkuk memegang piring kaca buah. Dia melihat sekeliling, matanya jatuh ke sofa. Dia berlari dengan piring buah dan bertanya kepada Ricky Mo, "Ibu tertidur. Tapi aku membawa buahnya." Nafsu makan Amanda Mu semakin memburuk. Hari ini, dia hanya minum bubur dan makan buah. Joanna Mo juga tahu, jadi setiap kali makan buah, berpikir untuk memberi pada Amanda Mu. Ricky Mo mengangguk. Joanna Mo agak kecewa dan dengan lembut meletakkan piring buah di atas meja kopi, bertindak sangat hati-hati sehingga tidak ada suara. Dia berjalan ke sofa, meletakkan tangannya di sofa, dagu menempel ke lengan, dan menatap Amanda Mu dengan mata gelap. Dia melihatnya sebentar, lalu berbalik untuk bertanya kepada Ricky Mo, "Ayah, kapan ibu akan lebih baik? Dia hanya makan bubur campur kecil ini malam ini, dan dia makan lebih sedikit dariku." Ricky Mo melirik Joanna Mo, "Bukannya dia makan lebih sedikit, tapi kamu makan terlalu banyak." Alis Joanna Mo berkerut menjadi horoskop, anak-anak makan banyak ketika mereka akan tumbuh besar. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan menekan alis Joanna Mo, alisnya tampak menyedihkan dan sangat menggertak. Joanna Mo menggelengkan kepalanya, "Jangan lakukan itu." Dia tahu apa yang baru saja dikatakan Ricky Mo menggodanya, mengerutkan hidungnya dan berkata, "Kamu juga makan sangat sedikit, kalian semua lebih kurus." Ricky Mo berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Amanda Mu akan segera sembuh." 959 Saksikan pertempuran. Joanna Mo mendengar kata-kata Ricky Mo, mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Amanda Mu. Joanna Mo menatap Amanda Mu sejenak, lalu berbalik untuk menunjuk ke piring buah di atas meja kopi dan bertanya kepada Ricky Mo, "Tapi bagaimana dengan buah ini?" Ricky Mo berkata, "Kamu bisa memakannya." Joanna Mo mengerutkan bibirnya, mengulurkan tangannya untuk mengambil piring buah, dan hendak berlari ke sofa yang berlawanan untuk duduk dan makan. Tapi dia memegang piring buah di tangannya, sambil memanjat sambil melindungi piring buah di lengannya, agak sulit untuk naik. Ricky Mo mengulurkan tangan dan mengambil piring buah yang dipegang Joanna Mo di tangannya. Joanna Mo balas menatapnya. Ricky Mo masih memiliki piring buah di tangannya, "Kamu manjat dulu." Joanna Mo naik dengan patuh, dan Ricky Mo menyerahkan piring buah dan berkata, "Makan lebih sedikit." Kemudian, Ricky Mo bangkit dan pergi ke meja untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika Amanda Mu bangun, sudah pagi berikutnya. Ketika pertama kali bangun, sedikit terkejut. Amanda Mu berpikir sebentar, tetapi tidak ingat kapan dan bagaimana dia tertidur tadi malam. Posisi di sampingnya kosong, dan sofa tunggal di samping tempat tidur juga kosong. Ricky Mo tidak ada di kamar. Amanda Mu tinggal di tempat tidur sebentar, dan setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa kursi roda diletakkan di samping tempat tidur. Amanda Mu berusaha duduk, dan butuh sedikit usaha untuk masuk ke kursi roda. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci, mengganti bajunya, dan pergi dengan kursi roda. Seorang pelayan melakukan sanitasi di koridor, dan ketika Amanda Mu keluar, dia dengan hormat memanggil, "Nyonya muda." "Ya," jawab Amanda Mu, dan terus maju dengan kursi roda.
Pelayan itu memandang kembali pada Amanda Mu dan berlari dan berkata, "Nyonya, Tuan melihat tamu di ruang kerja." "Tamu mana?" James Gu dan Ricky Mo mengenal satu sama lain dengan baik, dan semua pelayan dalam keluarga tahu. Jika itu adalah James Gu, pelayan itu harus mengatakan, "Tuan Gu," secara langsung, bukan tamu. Pelayan itu berpikir sebentar, dan berkata, "Aku dengar itu yang terakhir kali datang. Sudah di sini terakhir kali. Bukankah Eriko Xie yang datang di rumah akhir-akhir ini?" "Siapa lagi selain Eriko Xie?" Amanda Mu sedikit mengernyit. Ketika pelayan melihat Amanda Mu diam, dia berkata dengan hati-hati, "Nona muda, aku sudah selesai membersihkan di sini, apa yang ingin kamu makan, aku akan membawanya kepadamu." Amanda Mu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak lapar untuk saat ini, kamu turun dulu." Setelah pelayan turun, Amanda Mu melihat ke arah ruang kerja. Pintu ruang belajar tertutup rapat, dan tidak ada gerakan di dalam. Amanda Mu menggeser kursi roda ke pintu ruang kerja, dan sedikit bersandar untuk mendengarkan gerakan di dalam, hanya untuk mendengar plak di dalam. Amanda Mu terkejut dan memutar gagang pintu untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, itu berantakan di suatu tempat. Dan Ricky Mo memegangi kerah baju Eriko dan menekannya ke tanah. "Kalian," Amanda Mu menunjuk ke mereka, "kenapa berkelahi?" Itu membuat berantakan di rumah, sepertinya telah bermain untuk sementara waktu. Namun yang jelas, Eriko Xie sangat menderita. James Gu yang memiliki seni bela diri, tidak dapat mengalahkan Ricky Mo, apalagi Eriko Xie, yang tidak pernah banyak berlatih kecuali kebugaran. Eriko Xie memuntahkan darah, mengangkat lehernya dan berkata kepada Amanda Mu, "Amanda Mu, jangan datang ke sini, ini urusan pria, wanita tidak ikut campur." "Aku tidak berencana untuk campur tangan," Amanda Mu berkata dengan tenang, dan mendorong pintu sedikit lebih lebar. Setelah dia masuk, dia tetap diam, menonton pertempuran tanpa suara. 960 melarikan diri dari penjara. Eriko Xie juga ditekan oleh Ricky Mo. Dia berjuang 2 kali dan tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi untuk berdiri. Dia menghela nafas panjang dan menoleh untuk melihat Amanda Mu, "Tolong jangan ikut campur, kamu benar-benar memperhatikan di samping." Amanda Mu berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, Ricky Mo sangat terukur, dia tahu pentingnya memulai dengan ringan." Eriko Xie langsung membeku, "Kamu, aku." Ricky Mo melepaskan Eriko Xie, bangkit dan berjalan menuju Amanda Mu. Amanda Mu ganti baju sendiri hari ini, tapi kerahnya agak bengkok. Ricky Mo datang untuk memperbaiki kerahnya, dan kemudian berbisik, "Ayo turun dan makan sesuatu." Amanda Mu memiringkan kepalanya dan melirik Eriko Xie yang masih terbaring di tanah di belakang Ricky Mo. Ricky Mo memperhatikan tatapannya dan bergerak sedikit ke samping, hanya menghalangi pandangan Amanda Mu lagi. Amanda Mu menarik pandangannya dan mengangguk pada Ricky Mo, "Iya." Ricky Mo mendorong Amanda Mu keluar. Eriko Xie berbaring di lantai dan menatap kedua orang itu keluar, mengutuk dengan sedikit kasar. Amanda Mu dan Ricky Mo pergi ke ruang makan bersama. Ricky Mo memerintahkan pelayan untuk membawa sarapan. "Makan lebih sedikit dulu, pilih yang lain untuk makan di siang hari." Ricky Mo mendorong piring dengan makanan ke arah Amanda Mu. Berkelahi dengan Eriko Xie sebelumnya, dan pakaian Ricky Mo masih agak berantakan dan ternoda debu. Ekspresi sengit asli juga telah banyak berkurang. Amanda Mu mengambil sendok dan memandang Ricky Mo lagi, "Pergi dan ganti pakaianmu." Ricky Mo menatap pakaiannya dan mengangguk, "Aku akan segera ke sini." Begitu Ricky Mo berjalan dengan kaki depannya, Eriko Xie datang dengan kaki belakangnya. Amanda Mu sedikit terkejut, "Kenapa kamu ada di sini?" "Begitu tidak menerimaku." Eriko Xie duduk di hadapan Amanda Mu. "Dengan temperamen Ricky Mo, kamu seharusnya sudah diusir sekarang." Amanda Mu dengan lembut mengaduk bubur ke dalam mangkuk. Bubur itu agak panas, dan dia meniup lagi dengan lembut. Eriko Xie menyaksikan dia makan bubur tanpa tergesa-gesa, dan mengubah posturnya dengan sedikit kesal. "Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan dengan cepat, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya ketika Ricky Mo atau pengawalnya datang." Amanda Mu tidak melihat ke atas ketika dia berbicara.
Eriko Xie tertawa, aku merasa bahwa kamu lebih pintar daripada sebelumnya ketika kembali ke Rikimo. Membosankan tinggal di rumah setiap hari, jadi aku punya lebih banyak waktu untuk memikirkan apa yang kalian pikirkan. Amandamu meletakkan sendok di tangannya dan perlahan menatap Eriko Xie. Kenzo Li bertemu dengan mata kucing Amandamu yang cantik dan berkata dengan serius, Kenzo Li telah melarikan diri dari penjara. Amandamu lebih kurus dari terakhir kali dia melihatnya, tetapi matanya masih cantik dan energik. Meski begitu kurus, ia masih terlihat cantik. Ekspresi Amandamu berhenti, dan kemudian dia menghela nafas sedikit, begitu. Eriko Xie mengerutkan kening, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Kenzo Li dapat melarikan diri dari penjara sendirian. Kamu datang ke Rikimo karena Kenzo Li melarikan diri dari penjara, kan? Ya, kami sangat sulit untuk memasukkan Kenzo Li, mengapa membiarkan dia keluar lagi? Apakah Rikimo gila? Amandamu tahu jelas. Rikimo tidak gila. Dia melakukan itu demi dirinya. Setelah Anik muncul, Amandamu paling khawatir tentang ini. Tapi Rikimo tetap melakukannya. Selanjutnya bab 961 melewati hari dengan sembunyi-sembunyi.